wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ririn Kusmawati dengan NIM 2003211000003. Kemudian ada rekan saya Devi Puspitasari dengan NIM 20032110070. Kemudian ada rekan saya Jamilah dengan NIM 20321110109. Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penyesuaian pembukuan 2 mata kuliah akuntansi. Baik, terima kasih Saudara Ririn atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang pokok pembahasan yang pertama, yaitu proses penyesuaian atau adjusting process. Nah, adjusting process sendiri atau proses penyesuaian ini memiliki pengertian, yaitu analisis dan pemutahiran akun-akun dan pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Nah, tujuannya sendiri dari proses penyesuaian ini yaitu untuk menyesuaikan dan memutakhirkan akun pada akhir periode akuntansi sehingga dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada aset, utang, pendapatan, dan beban. Untuk yang pembahasan yang kedua yaitu piutang pendapatan atau accrued revenues. Nah, piutang pendapatan sendiri itu apa sih? Piutang pendapatan merupakan pendapatan yang belum diterima atau lebih diterima, atau telah diterima tetapi belum dicatat di akun pendapatan. Transaksi piutang pendapatan biasanya dicatat dalam jurnal penyesuaian dengan penulisan akun berupa nama piutang pada debit dan nama pendapatan sesuai nama piutang pada sisi kredit. Dan yang ketiga yaitu utang gaji atau accrued salaries payable. Nah, utang gaji sendiri ini merupakan biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan. Namun jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya serta belum dicatat di akun beban. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ririn Kusmawanti. Saya persilahkan. Terima kasih. Biaya bayar di muka. Nah, apa sih biaya bayar di muka ini? Ini tuh adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Nah, segala biaya yang dibayar di muka ini merupakan beban untuk periode berikutnya. Jadi ini tuh belum atau tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi atau dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas biaya bayar di muka tersebut. Nah, teman-teman, contohnya apa? Contohnya itu adalah misal ada perusahaan X. Perusahaan X ini membeli asuransi untuk 1 tahun mendatang dan membayarkan 600 juta di muka untuk polis asuransi. Kemudian, perusahaan X ini awalnya akan memesan 600 juta penuh sebagai debit untuk asuransi prabayar, aset di neraca, dan kredit ke kas. Setiap bulan, entry penyesuaian akan dikenakan biaya 50 juta atau 1/12 dari jumlah prabayar. Nah, ini akan masuk ke laporan laba rugi melalui kredit ke asuransi prabayar dan debit ke biaya asuransi. Kemudian pada bulan ke-12 atau bulan terakhir 50 juta rupiah akhir akan sepenuhnya dibiayai dan akun prabayar akan menjadi nol.
Ada namanya kerugian piutang. Apa kerugian piutang? Jadi kerugian ini timbul karena adanya prinsip bahwa piutang yang dicatatkan di laporan keuangan neraca adalah hanya sebesar jumlah piutang yang diharapkan akan dapat ditagih. Dan bila dituliskan dalam sebuah rumus persamaan matematika, kerugian piutang adalah sebagai berikut ini, yaitu kerugian piutang sama dengan jumlah seluruh piutang dikurangi tafsiran utang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini adalah merupakan pekerjaan yang belum diselesaikan, tetapi perusahaan sudah menerima pembayaran atas pesanan tersebut, sehingga penerimaan tersebut dinamakan pendapatan diterima di muka. Pendapatan akan dicatat sebagai dua. Yang pertama ada kewajiban atau utang, dan yang kedua ada pendapatan. Nah, untuk yang yang tadi itu kan ada biaya bayar di muka. Untuk biaya ini mungkin hanya cuma diberikan beberapa 50% atau pokoknya tidak seluruh uang itu langsung diberikan ke perusahaan. Nah, bedanya dari pendapatan ini keseluruhannya langsung diberikan ke perusahaan. Depresiasi atau penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan aset, kecuali aset tanah, menjadi biaya selama masa manfaat telah habis dengan cara yang rasional dan sistematis. Contoh pemakaian peralatan seperti mesin. Jika mesin itu sudah habis masa manfaatnya untuk perusahaan atau umur ekonomisnya sudah habis, kita dapat menjual kepada pemulung dengan harga 1 juta. Dan untuk menghitung nilai depresiasinya atau nilai penyusutannya, kita dapat menggunakan beberapa metode. Sebelum itu, nilai penyusutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, biaya, dan yang kedua perolehan harga, yang ketiga nilai residu, dan keempat adalah masa manfaat atau umur ekonomis. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui beberapa istilah yang harus diketahui dalam metode penyusutan. Yang pertama, harga perolehan adalah harga barang ditambah biaya yang menyertainya. Harga buku aktiva adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Nilai residu adalah perkiraan nilai aktiva tetap setelah digunakan sesuai umur ekonomis. Nilai residu ini disebut juga sebagai nilai sisa. Dan yang terakhir adalah umur ekonomis atau masa manfaatnya, adalah perkiraan usia barang atau batas waktu penggunaan barang. Jenis metode penyusutan aktiva tetap antara lain: yang pertama, metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap. Untuk rumus metode garis lurus ini dapat ditulis yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dan dibagi masa manfaat aset atau umur ekonomis. Dan kedua, metode penyusutan saldo. Metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance method. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau
tarif penyusutan metode garis lurus. Metode ini dirumuskan harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali 2. Yang ketiga, metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun, jumlahnya semakin menurun. Untuk rumusnya ini yaitu harga perolehan dikurangi harga residu dikali umur ekonomis. Dan yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja, service hours method. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang kelima, metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.